Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik buat kami. Beri kami hati yang bijaksana untuk kami menjalani tahun ini seturut dengan kehendak dan tuntunan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami masih diberi kesempatan bisa berbakti bersama saudara-saudara seiman dalam ibadah minggu ini. Tuhan, berbicaralah, sampaikan isi hatimu pada kebaktian hari ini, dan kami semuanya dapat mendengar akan sabdamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan renungan firman Tuhan yang diberi judul Keep Intimacy with God, atau tetap melekat pada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang harus melekat pada Tuhan? Yang harus melekat ialah hati kita. Saya ambil firman ini dari satu ayat dalam firman Tuhan, yaitu Mazmur 91 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ayat ini sungguh sangat menggelitik hati saya, di mana dalam ayat ini dikatakan, sungguh hatinya melekat padaku. Ku dalam ayat ini dengan huruf besar, berarti ku itu adalah Tuhan. Jadi kalau hati kita melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya, dan Tuhan akan membentenginya. Sungguh, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 91 ayat 14 ini menjadi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa luput dari kekhawatiran hidup saat ini dengan merebaknya virus Omikron dan kesulitan ekonomi yang dirasakan. Bukan saja kita yang ada di sini di Indonesia, tapi di seluruh dunia merasakan hal ini. Ini satu pandemi yang berjuta-juta orang terpapar akan virus corona ini. Dan pandemi ini membuat banyak orang stres, khawatir dalam menghadapi situasi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Solusinya adalah melekat pada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Seperti Mazmur 91 ayat 14. Kalau hati kita melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya dan Tuhan akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, kata Tuhan. Maka kita akan diluputkan dan dibentengi oleh Tuhan, asal kita melekat pada Tuhan. Saya akan bawa satu ilustrasi pokok anggur dan ranting. Mungkin cerita ini atau ilustrasi ini sering kita dengar. Ketika ranting melekat pada pokok, ia akan mendapat asupan makanan, sumber mineral, air, dan segala hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ranting itu. Kata melekat memiliki arti menempel atau lengket benar-benar, sehingga tidak mudah lepas. Kehidupan ranting sangat tergantung pada pokok. Dengan kata lain, pokok adalah sumber kehidupan bagi ranting. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ranting itu akan hidup asal melekat pada pohon. Jadi ranting itu sangat membutuhkan pohon untuk kehidupannya. Untuk mengambil sari makanan, untuk mendapatkan asupan makanan, sumber mineral, air, dan segala hal yang dibutuhkan. Ranting itu harus melekat pada pohon. Kita petik satu pelajaran dalam Alkitab. Melekat pada Tuhan ibarat ranting melekat pada pohon. Saya ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat ini menjelaskan Tuhan Yesus adalah pokok anggur, dan kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya itu diibaratkan ranting.
Dan Bapakkulah pengusahanya. Firman menuliskan dengan lanjut, Bapakkulah pengusahanya. Itu menceritakan bahwa Allah Bapa adalah pemilik kebun, pengusaha kebun anggur. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ayat yang kedua, di sini katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam pengajaran ini, kita bisa mengambil maksud yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus ingin kita hidup melekat padanya, seperti ranting yang sangat tergantung pada pohon. Kenapa? Agar kita dapat berbuah dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Bagaimana jika kita tidak berbuah? Apa yang tidak berbuah akan dipotongnya. Kata dipotong pada ayat 2 ini, itu bukan berarti dibuang atau dimatikan, seperti pengertian saya dahulu. Dipotong dalam bahasa Yunani ditulis airo, yang artinya diangkat dan dipindahkan. Sungguh sangat berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia. Mungkin kita semua tahu, pohon anggur jenis pohon yang merambat. Tidak pernah kita lihat pohon anggur tumbuh di atas tanah dan dibiarkan hidup langsung. Setiap petani anggur selalu membuat tiang penopang yang disebut para-para. Ya mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Israel, atau mungkin kita lihat di Google bagaimana tanaman anggur di luar negeri, terutama di Israel. Setiap petani anggur selalu membuat tiang penopang yang disebut para-para agar tanamannya tumbuh merambat ke atas. Dalam proses ranting-ranting itu merambat, ada ranting-ranting yang merambat keluar dari para-para itu. Ranting-ranting itu akan diangkat dan dipindahkan kembali ke para-para oleh petani. Jadi kesimpulannya, Tuhan tidak membuang dan memotong ranting yang tidak berbuah itu. Justru Tuhan mengangkat ranting tersebut supaya dapat berbuah dengan cara ranting yang keluar dari jalur itu diangkat dan dipindahkan kepada jalurnya, yaitu di para-para, sehingga ranting anggur itu kemungkinan akan berbuah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari ini hidup kita adalah gambaran dari ranting yang tidak berbuah. Saya ingin katakan kabar baik bahwa Tuhan tidak membuang dan meninggalkan kita. Justru Tuhan sangat rindu untuk memilihkan kita dan mengangkat kita seperti ranting tadi. Dikembalikan pada jalur yang benar, supaya hidup kita dapat berbuah dan menjadi berkat. Apa maksud dari ranting yang berbuah akan dibersihkannya? Maksudnya agar lebih banyak berbuah. Dalam hal bertanam anggur, jika ingin buah anggurnya besar-besar dan manis, pohon itu harus dipangkas atau dikurangi daun-daunnya yang sekiranya banyak menyerap bahan makanan dan juga untuk mengurangi proses penguapan oleh daun. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi ayat 2 dikatakan bagi ranting yang berbuah dibersihkannya supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Melalui firman Tuhan ini, kita sebagai orang yang percaya, kita diajak untuk mampu menjadi ranting yang menghasilkan secara optimal. Dalam arti kata dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Walaupun mungkin pada waktu dipangkas itu terasa sakit, akan tetapi itulah harga yang harus dibayar oleh setiap kita. Supaya kita tetap dapat menghasilkan buah-buah yang lebat dan manis dan yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hidup melekat pada Tuhan. Itu terdapat dalam Yohanes 15 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan.
Kita memang sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 3, di situ dikatakan, kamu memang sudah dibersihkan. Siapa yang sudah dibersihkan? Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dibersihkan oleh firman. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya, melekatlah pada Tuhan, sehingga Tuhan juga melekat pada kita. Apa akibat jika kita tidak melekat pada Tuhan? Selain kita tidak berbuah, kita juga tidak ada jaminan dan pengharapan dalam hidup ini, sekarang atau hidup yang akan datang. Cukup jelas Bapak Ibu ya, bahwa tinggallah di dalam Tuhan, artinya melekat pada Tuhan, sehingga Tuhan melekat pada kita. Bapak Ibu, agar kita bisa melekat pada Tuhan, agar kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita ditantang Bapak Ibu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Pertama, komitmen untuk membangun mezbah doa. Itu membangun keintiman dengan Tuhan. Pertama, kita harus punya komitmen untuk membangun mezbah doa atau mezbah keluarga. Contoh saya ambil dari Daniel 6 ayat 11. Di situ dikatakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nabi Daniel sehari 3 kali dia berdoa, berlutut, berdoa serta memuji Allah. Ini satu contoh Bapak Ibu. Biarlah kita juga bisa mencontoh. Kita komit untuk membangun mezbah doa seperti Daniel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan? Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu kita bisa ambil, kita bisa baca dalam Mazmur 1 ayat 2. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jelas Bapak Ibu, Daud mengajarkan agar kita tetap untuk bisa membangun keintiman, kita harus banyak membaca firman dan merenungkan. Dan itu dilakukan setiap hari, siang dan malam. Yang ketiga, untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan, seperti ranting melekat pada pohon. Sebagai contoh, dalam Yohanes 15 ayat 5. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman ini jelas Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, hidup kita tidak ada apa-apanya. Satu kesaksian tentang seorang teman saya dulu, seorang yang cinta Tuhan dan hidupnya sangat diberkati. Tapi karena sesuatu hal, teman saya meninggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Teman saya bangkrut, Bapak Ibu. Dan bukan saja secara finansial dia hancur, tetapi keluarganya pun sampai bercerai. Sungguh, di luar Tuhan, hidup kita tidak ada apa-apanya. Dulu dia diberkati dengan limpah, tapi begitu dia meninggalkan Tuhan, hidupnya
amburadul, Bapak Ibu ya. Itu satu contoh ya. Saya lihat dan itu dialami oleh teman saya, teman dekat saya. Agar kita bisa membangun keintiman kita dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Kita harus melekat pada Tuhan. Pertama, tadi buat komitmen untuk membangun mezbah doa atau mezbah keluarga. Kedua, kita harus gemar membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ketiga, kita harus seperti ranting yang melekat pada pohon. Kita harus menyerahkan segala keberadaan kita kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak akan tumbuh dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah selesai kami dengar. Berikan pada kami hati dan pikiran seorang murid yang dapat menyimpan dan merenungkannya firman-Mu itu dan serta melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.